barang-barang milik PMI yang tertahan ya di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak, sebagaimana juga sudah menjadi konsumsi publik, sudah diberitakan oleh berbagai media ya bahwa ribuan dos-dos barang milik PMI sudah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan tertahan di 2 pelabuhan tersebut dan pelabuhan-pelabuhan kecilnya. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan. $800. Kita ini negara besar, jauh lebih besar dari Filipina. Masa kita hanya memberikan $1.500? Karena rapat tadi tidak dalam konteks mengambil keputusan itu, karena itu harus langsung presiden, maka Menko Perekonomian Pak Erlangga memberikan dukungan atas usulan BP2MI ya untuk $2.500 atau minimal $2.500. Menteri Perdagangan juga tadi Pak Zulkifli Hasan memberikan dukungan sehingga usulan itu nanti akan dibawa dalam rapat terbatas dengan presiden, karena keputusannya harus dalam rapat terbatas dengan presiden. Mudah-mudahan tentu usulan ini akan berhasil. Kemudian ya, BP2MI juga nanti akan menindaklanjuti ya usulan tersebut dalam bentuk surat kembali kepada presiden. Besok kita akan luncurkan suratnya, yaitu meminta PMK 141 direvisi, nilai nominal bukan $1.500 tapi best practice Filipina ya kita akan jadikan itu role model $2.800 atau paling minimal $2.500. 7. Terkait barang-barang milik PMI yang tertahan ya di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak, sebagaimana juga sudah menjadi konsumsi publik, sudah diberitakan oleh berbagai media ya bahwa ribuan dos-dos barang milik PMI sudah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan tertahan di 2 pelabuhan tersebut dan pelabuhan-pelabuhan kecilnya. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan. Yang pengaturannya atau otoritas kebijakannya itu diserahkan kepada pihak Bea Cukai ya. Jadi tidak lagi diatur oleh Permendag ya, tapi diserahkan otoritas kewenangannya kapan dikeluarkan tentu tadi ya persetujuan dan perintah rapatnya harus segera, itu menjadi kewenangan dari Bea Cukai. Nah, kita akan terus melakukan koordinasi dengan teman-teman Bea Cukai. Yang menarik, Sobat Migran, Bapak Ibu sekalian, rapat tadi tentu ya adalah rapat yang penuh suasana kekeluargaan, terlebih kita baru melewati ya, perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Tadi diawali dengan semangat minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya, dan Pak Menko Erlangga tadi memberikan pernyataan yang ini semangatnya sama dengan semangat BP2MI. Beliau mengatakan negara tidak boleh atau tidak pantas mencurigai rakyatnya, mencurigai bangsanya, apalagi para pekerja migran Indonesia ini adalah masyarakat yang sudah bekerja ke luar negeri dan memberikan kontribusi besar kepada negara. Nah, ini sama dengan semangat PMI. Ketika PMI selalu dituduh sebagai sumber ancaman barang-barangnya bagi perekonomian nasional, PMI diposisikan sebagai terdakwa seolah-olah barang yang dikirim PMI ini akan membuat mati bisnis ekonomi UMKM ya. Itu yang saya katakan, negara tidak boleh mencurigai rakyatnya sendiri. Karena barang-barang yang dikirim PMI ini adalah barang-barang yang murni hanya untuk oleh-oleh bagi keluarganya. Jadi bukan barang jasa titipan atau just tip, bukan juga barang komersil dan barang yang akan diperjualbelikan. Jadi semangat Pak Menko Erlangga sama dengan semangat BP2MI. Demikian juga Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan. Tadi semangatnya sama juga. Beliau mengatakan kita tidak ingin membuat peraturan yang membuat masyarakat semakin sulit, tapi kita ingin memberikan kemudahan ya, kemudahan. Nah, sehingga semangat Pak Mendak untuk memberikan kemudahan, beliau tadi berani dengan mengatakan ya udah cabut, tidak berlaku Permendag 36 2023 ya. Dan kita kembali ke Permendag 2005, kemudian masa transisi ini ya harus ada aturan yang segera harus menjadi payung ya, di mana barang-barang PMI lancar masuk, tidak ada pembatasan jenisnya, kemudian jumlah barangnya, dan barang-barang yang sekarang tertampung di pelabuhan dan juga di pelabuhan besar yaitu Tanjung Perak, Tanjung Mas dan juga pelabuhan lainnya itu harus segera diambil langkah-langkah dikeluarkan. Saya ingin mengatakan ya, pasca rapat ini tidak boleh lagi ada pihak yang mengatakan ini adalah kemenangan pihak A, ini adalah kekalahan pihak B.
Saya ingin mengatakan ini adalah kemenangan kita bersama. Kemenangan ya semua pihak, kementerian, lembaga, dan rakyat Indonesia, pekerja migran Indonesia. Ini adalah kemenangan ya atas semangat berbangsa dan bernegara kita semua. Jadi jangan sampai ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, tidak. Ini adalah kemenangan bersama ya pemerintah dan para pekerja migran Indonesia. Ini adalah kemenangan karena kita semua punya semangat berbangsa dan bernegara yang sama. Seperti yang sering saya katakan, negara hadir dan lahir ya dengan satu tujuan, yaitu untuk membahagiakan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan dengan pengumuman ini, para pekerja migran Indonesia yang sekarang menyaksikan langsung melalui live FB, kemudian juga YouTube ya dan TikTok ya, bisa ikut membagi atas apa yang saya dan juga BP2MI sampaikan ini ke seluruh para pekerja migran Indonesia di seluruh penjuru dunia di mana mereka bekerja. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran. Mari bangun semangat kebersamaan, dan mari kita bangun semangat untuk saling menjaga satu sama lain. Kita ingin memastikan bahwa negara hadir dan negara akan memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh dari ujung ujung rambut sampai ujung kaki kepada setiap pekerja migran Indonesia. Terima kasih Sobat Migran dimanapun Anda berada. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.